Jadi tadi telah kita laksanakan rekonstruksi terkait dengan kasus pembunuhan tersebut, di mana tersangkanya atas nama Hudi dan korban atas nama Nur Khadijah. Kejadian tersebut telah kita ungkap dan sekarang ini kita laksanakan rekonstruksi untuk memperjelas ataupun memberikan gambaran kepada penyidik bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut dan alat-alat apa yang disiapkan. Untuk penerapan pasal yang kami terapkan yaitu 340 subsidiar 338, di mana tadi di adegan tersebut kita lihat bahwa setiap adegan-adegan baik dari perencanaan sampai terjadinya pembunuhan itu sangat-sangat jelas tergambarkan bagaimana dia menusuk sampai dengan mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi dari rekonstruksi tadi ada sekitar 46 adegan yang kita laksanakan, di mana adegan tersebut juga disaksikan oleh pengacara maupun dari kejaksaan untuk mensinkronkan antara pemeriksaan kami dengan adegan tersebut, yaitu keterangan baik dari saksi-saksi maupun tersangka. Dan untuk kasus ini telah kita lakukan sidik dan akan kita tahap satukan. Jadi setelah selesai rekonstruksi, berkas akan kita kirim, dan selanjutnya nanti kita minta petunjuk lagi untuk tahap 2-nya, yaitu P21-nya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan adegan ini berjalan dengan lancar. Mungkin demikian. Lihat lagi adegan per adegan tadi Pak, itu bahwa kita lihat bahwa ini terjadi karena ada hubungan Pak antara korban dengan tersangka, ada hubungan spesialis ataupun hubungan intim, di mana mereka ini masih ada hubungan keluarga. Jadi kalau kita lihat tadi adegan yang lebih fatal itu pada saat adegan yang mengarah ke leher Pak, penusukan, di mana pada saat di jembatan Bumdes itu mereka janjian, selanjutnya di situ ada sedikit terjadi pertengkaran, di mana si korban minta supaya dibelikan obat, namun dikasihkan air minum, dan menurut si korban itu belum bisa untuk menggugurkan. Akhirnya terjadi pertengkaran. Pada saat terjadi pertengkaran itu juga korban meminta tersangka supaya menginap di rumahnya, namun korban tersangka tidak mau, dan di situ terjadi keributan. Dan disitulah si tersangka yang sudah mempersiapkan pisau dari rumahnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Tikaman pertama di mana Pak? Untuk tikaman pertama di samping sebelah pinggang sebelah kanan. pinggang sebelah kanan. Selanjutnya ditusuk di bagian perut di bawah susu sebelah kiri, kemudian di sini, habis itu baru ke leher. Sebelah kanan lagi. Iya. Tersangka apa nih? Jadi pada saat itu si tersangka mengira bahwa pada saat penusukan itu nyawa masih ada Pak. Jadi pada saat diarahkan ke leher masih ada perlawanan, di mana si korban masih berusaha memegang. Nah, di situ terjadinya, habis itu diarahkan ke leher, baru digorok Pak. Berarti korban kecil itu belum memastikan. Setelah begitu dia pulang ke rumahnya, masih pulang ke rumahnya, tidur di rumah, dan si tersangka ini masih sempat juga melihat, karena ini masih ada hubungan keluarga, tersangka mencoba berkunjung ke rumah si korban. Nah, sebentar melihat keluarganya udah pingsan, dia pulang. Habis itu pelaku berusaha Pak, berusaha untuk melarikan diri. Itu udah mulai dari hari Senin, tanggal 7 kalau nggak salah, tanggal 7. Jadi kalau kita dari hasil pemeriksaan jejaknya, yang pertama setelah dia keluar dari rumah untuk menghindari atau melarikan diri, dia bingung Pak mau kemana. Hari itu masih berputar-putar di arah Pontianak. Kemudian dia coba untuk pergi ke Singkawang, tetapi tak sampai di Singkawang, di arah ke Mempawah dia pulang menuju arah ke Anjungan. Di Anjungan dia model linglung, tidak tahu arah kemana, balik lagi ke arah Ambawang Pak, sampailah ke Parit 19. Dari Parit 19 desa Sungai Ambawang, menyeberang dia ke Sebangki. Di sanalah dititipkan dia motor dan handphone. Pada siapa Pak? Kepada Pak
Ustadz, keluarganya bukan keluarganya tapi dikenal dia. dikenalnya. Kemudian beliau keluar lagi dari Subangki menuju ke Paris 19. Selanjutnya dari Paris 19 dia memesan taksi untuk mengarah ke Ketapang. Di Ketapang kami mendapat informasi bahwa pelaku ada di sana. Kita coba bekerja sama dengan unit Reskrim Polres Ketapang dan dilakukan penangkapan. Ketika 20 tahun, paling 20 tahun dan hukuman mati.